Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 31. Aku mengantarkan surat cinta Sadi. Aku senang Carter menceritakan bagian yang terakhir itu, sebagian karena aku tidak sadar ketika hal itu terjadi, sebagian karena aku tidak bisa menceritakan apa yang Bas lakukan tanpa harus bersedih. Tetapi kita akan membicarakan hal itu nanti. Aku bangun dan merasa seperti ada seseorang yang memompa kepalaku dengan berlebihan. Mataku tidak melihat hal yang sama. Di sebelah kiriku, aku melihat babun gelandangan. Di sebelah kananku, pamanku yang telah lama hilang, Amos. Tentu saja, aku memutuskan untuk fokus ke sebelah kanan. Amos? Dia meletakkan kain basah di dahiku. Istirahatlah, nak. Kau mengalami semacam gegar otak. Itu, setidaknya, bisa ku percaya. Saat mataku mulai fokus, aku melihat bahwa kami berada di alam bebas, di bawah langit malam berbintang. Aku berbaring di atas selimut yang terasa seperti pasir yang lembut. Hufu berdiri di sampingku. Bagian tubuhnya yang berwarna-warni agak terlalu dekat dengan wajahku. Dia sedang mengaduk sesuatu di atas api kecil, dan apapun yang sedang dia masak, berbau seperti aspal yang terbakar. Carter duduk di dekatnya di atas sebuah gundukan pasir, tampak sedih dan memegang. Apa itu muffin di pangkuannya? Amos terlihat seperti saat terakhir kami melihatnya, bertahun-tahun yang lalu. Dia mengenakan setelan biru dengan mantel dan topi fedora yang cocok. Rambutnya yang panjang dikepang rapi, dan kacamata bundarnya berkilat di bawah sinar matahari. Dia tampak segar dan cukup beristirahat, tidak seperti seseorang yang pernah menjadi tahanan Seth. Bagaimana kau kabur dari Seth? Ekspresinya gelap. Aku sangat bodoh karena pergi mencarinya seorang diri, Sadie. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Rohnya terikat pada piramida merah. Jadi, dia tidak memiliki tubuh perantara manusia? Amos menggeleng. Dia tidak membutuhkannya selama dia memiliki piramida itu. Semakin sempurna piramida itu, Seth akan semakin kuat. Aku menyelinap ke sarangnya di bawah gunung dan berjalan tepat ke dalam jebakan. Aku malu untuk mengatakan bahwa dia menangkapku tanpa perlawanan. Dia menunjuk setelan jasnya, memamerkan bahwa dia baik-baik saja. Tidak tergores. Hanya bong. Aku membeku seperti patung. Seth menempatkanku di luar piramidanya seperti piala dan membiarkan iblis-iblisnya tertawa dan mengejekku setiap kali mereka lewat. Apa kau melihat ayah? Tanyaku. Bahunya memerosot. Aku mendengar para iblis mengobrol. Peti mati itu ada di dalam piramida. Mereka berencana menggunakan kekuatan Osiris untuk meningkatkan kekuatan badai. Ketika Seth melepaskannya saat matahari terbit, dan itu akan menjadi ledakan yang besar, Osiris dan ayahmu akan dilenyapkan. Osiris akan diasingkan begitu dalam diduat hingga tidak akan pernah bangkit kembali. Kepalaku mulai berdenyut-denyut. Aku tidak percaya kami hanya memiliki sedikit waktu, dan jika Amos tidak bisa menyelamatkan ayah, bagaimana Carter dan aku bisa? Tapi, kau bisa kabur, kataku, mencoba melihat sisi positifnya. Jadi, pasti ada kelemahan dalam pertahanannya atau sihir yang membuatku beku akhirnya mulai melemah. Aku mengonsentrasikan energiku dan berjuang untuk melepas ikatanku. Butuh waktu berjam-jam, tapi akhirnya aku bisa bebas. Aku menyelinap keluar pada tengah hari, ketika iblis sedang tidur. Itu terlalu mudah. Kedengarannya tidak mudah, kataku. Amos menggeleng, kelihatan jelas bahwa dia terganggu. Seth mengizinkanku untuk melarikan diri. Aku tidak tahu kenapa, tapi kalau tidak begitu, aku tidak akan hidup sampai saat ini. Itu trik atau semacamnya. Aku takut. Apapun yang akan dikatakannya, dia berubah pikiran. Bagaimanapun,
Pikiran pertamaku adalah menemukan kalian, jadi aku memanggil perahuku. Dia menunjuk ke belakangnya. Aku berhasil mengangkat kepala dan melihat kami berada di padang pasir yang aneh dengan bukit putih yang membentang sejauh yang bisa kulihat di bawah cahaya bintang. Pasir di bawah jariku begitu halus dan putih, seperti gula. Perahu Amos, perahu yang sama dengan yang telah membawa kami dari Sungai Thames ke Brooklyn, terdampar di atas gundukan di dekatnya, miring pada sudut yang berbahaya, seakan telah dibuang di sana. Ada loker berisi beberapa persediaan di atas perahu. Amos menawarkan, kalau kau ingin pakaian bersih. Tapi, di mana kita? White Sands, kata Charter kepadaku. Di New Mexico. Ini area milik pemerintah untuk pengujian rudal. Amos bilang tidak ada yang akan mencari kita di sini, sehingga kita bisa membiarkanmu beristirahat sampai sembuh. Sekarang sekitar pukul 7 malam, masih tanggal 28. 12 jam atau lebih sampai set, kau tahu. Tapi, terlalu banyak pertanyaan yang berenang-renang di benakku. Hal terakhir yang kuingat, aku berada di sungai, berbicara dengan Nephthys. Suaranya seolah datang dari sisi dunia yang lain. Dia berbicara terlalu samar melalui arus yang begitu keras sulit untuk kupahami, tetapi dia cukup ngotot. Dia bilang dia tersembunyi jauh di tubuh perantara yang tertidur, yang tidak bisa kupahami. Dia bilang dia tidak bisa muncul dalam wujud manusia, tetapi dia akan mengirim pesan. Kemudian, air mulai mendidih. Kami diserang. Charter membelai kepala Muffin, dan akhirnya aku menyadari bahwa jimat itu jimat Bas telah hilang. Sadie, aku punya beberapa kabar buruk. Dia memberitahuku apa yang telah terjadi, dan aku memejamkan mata. Aku mulai menangis. Memalukan, memang, tetapi aku tidak bisa menahannya. Selama beberapa hari terakhir, aku kehilangan segalanya, rumahku, kehidupanku yang biasa, ayahku. Aku sudah nyaris terbunuh setengah lusin kali. Kematian ibuku, yang tidak akan pernah mampu kulupakan, terasa menyakitkan seperti luka yang kembali dibuka. Dan, kini Bas pergi juga? Ketika Anubis menanyaiku di negeri orang mati, dia ingin tahu apa yang akan kukorbankan untuk menyelamatkan dunia. Apa yang belum kukorbankan? Aku ingin berteriak. Apa yang tersisa dariku? Charter mendekat dan memberikan Muffin kepadaku. Kucing itu mendengkur dalam pelukanku, tetapi rasanya tidak sama. Ia bukan Bas. Dia akan kembali, bukan? Aku menatap Amos dengan pandangan memohon. Maksudku dia abadi, bukan? Amos menarik tepi topinya. Sadie. Aku tidak tahu. Tampaknya, dia mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Sobek. Bas memaksanya kembali ke Duat dengan mengorbankan energi hidupnya sendiri. Dia bahkan menyelamatkan Muffin, tubuh perantaranya, mungkin dengan kekuatan terakhirnya. Jika itu benar, akan sangat sulit bagi Bast untuk kembali. Mungkin suatu hari, dalam beberapa ratus tahun tidak, bukan beberapa ratus tahun aku tidak bisa suaraku pecah. Charter meletakkan tangannya di bahuku, dan aku tahu dia mengerti. Kami tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Kami tidak bisa. Istirahatlah sekarang, kata Amos. Kita bisa meluangkan 1 jam lagi, tapi setelah itu kita harus bergerak. Hufu menawariku semangkuk ramuannya. Cairan menggumpal yang tampak seperti sup yang sudah lama basi. Aku melirik Amos, berharap dia akan membiarkanku untuk tidak memakannya, tetapi dia mengangguk memberi semangat. Mungkin aku terlalu beruntung sehingga harus minum obat babun. Aku menyesap minuman itu, yang rasanya hampir seburuk baunya, dan kelopak mataku seketika terasa berat. Aku memejamkan mata dan tidur. Dan, ketika kupikir aku telah mengatasi masalah jiwa yang meninggalkan tubuh ini, jiwaku memutuskan untuk melanggar aturan. Yah, itu adalah jiwaku,
jadi kurasa itu masuk akal. Selagi BTF-ku meninggalkan tubuh, Ba itu tetap berbentuk manusia, yang lebih baik daripada tampilan unggas bersayap, tetapi jiwaku terus meninggi dan meninggi sampai aku menjulang di atas White Sands. Aku sudah diberitahu berkali-kali bahwa aku memiliki spirit yang besar, biasanya ini bukan pujian, tetapi hal ini tidak masuk akal. Baku menjulang setinggi monumen Washington. Ke arah selatan, berkilometer-kilometer jauhnya melewati padang pasir, uap mengepul dari Rio Grande medan pertempuran di mana Bass dan Sobek telah tewas. Bahkan, setinggi apapun aku, seharusnya aku tidak bisa melihat semua jalan sampai ke Texas, terutama pada malam hari, tetapi entah bagaimana aku bisa. Di sebelah utara, bahkan lebih jauh, aku bisa melihat cahaya merah yang jauh dan aku tahu itu aura Set. Kekuasaannya terus tumbuh saat piramidanya hampir selesai. Aku menunduk. Di sebelah kakiku, ada sekelompok kecil bintik tempat kami berkemah. Miniatur Charter, Amos, dan Hufu duduk berbincang di sekeliling api untuk memasak. Perahu Amos tidak lebih besar dari kelingking kakiku. Wujudku ketika tidur pun, berbaring meringkuk dalam selimut, begitu kecil hingga aku bisa menghancurkan diriku sendiri jika salah melangkah. Aku sangat besar, dan dunia begitu kecil. Begitulah dewa melihat segala sesuatu, sebuah suara memberitahuku. Aku mengamati sekeliling, tetapi tidak melihat apa-apa, hanya hamparan luas bukit pasir putih yang bergulung-gulung. Kemudian, di depanku, bukit pasir itu bergerak. Aku pikir itu angin, sampai bukit itu seluruhnya terguling ke samping seperti gelombang. Ada gerakan lain, dan lainnya lagi. Sampai aku sadar bahwa aku melihat sosok manusia berbentuk seorang pria besar yang berbaring meringkuk seperti janin. Dia bangkit, menghamburkan pasir putih ke segala arah. Aku berlutut dan menangkupkan kedua tanganku di atas teman-temanku agar mereka tidak terkubur hidup-hidup. Anehnya, mereka seperti tidak memperhatikan, seakan gangguan itu tidak lebih dari taburan hujan. Pria itu berdiri tegak setidaknya, kepalanya lebih tinggi daripada bentuk raksasaku. Tubuhnya terbuat dari pasir yang menutupi lengan dan dadanya seperti air terjun dari gula. Pasir bergerak di wajahnya hingga membentuk senyum samar. Sadie Kane, katanya. Aku telah menunggumu. Gep. Jangan tanya bagaimana, tetapi aku langsung tahu bahwa dia adalah Dewa Bumi. Mungkin tubuh pasir itu adalah perwujudannya. Aku punya sesuatu untukmu. Mungkin tidak masuk akal bagaimana Beku bisa membawa amplop itu, tetapi aku merogoh saku gaibku yang bercahaya dan mengeluarkan surat dari Nut. Istrimu merindukanmu, kataku. Jeb mengambil surat itu dengan hati-hati. Dia mendekatkannya ke dekat wajah, lalu mengendusnya. Kemudian, dia membuka amplop itu. Alih-alih surat, sebuah kembang api meledak. Sebuah rasi bintang baru menyala di langit malam di atas kami wajah Nut, dibentuk oleh ribuan bintang. Angin segera bertiup dan mengacaukan gambar itu, tetapi Geb mendesah puas. Dia menutup amplop dan menyelipkannya ke dalam dadanya yang terbuat dari pasir, seolah ada saku di tempat jantungnya seharusnya berada. Aku berutang terima kasih kepadamu, Sadie Kane, kata Geb. Sudah ribuan tahun sejak aku melihat wajah kekasihku. Mintalah apapun yang bisa dilakukan bumi, dan hal itu akan menjadi milikmu. Selamatkan ayahku, kataku segera. Wajah Geb berdesir seakan terkejut. Seorang putri yang setial Isis bisa belajar sesuatu darimu. Sayangnya, aku tidak bisa. Jalan hidup ayahmu bersilangan dengan Osiris, dan ada hal-hal di antara para dewa yang tidak dapat diselesaikan oleh bumi. Lalu, menurutku kau tidak bisa meruntuhkan gunung Set dan menghancurkan piramida itu? Tanyaku. Tawa Geb terlihat seperti pengocok pasir terbesar di dunia. Aku tidak dapat melakukan intervensi secara langsung di antara anak-anakku. Set anakku juga.
Aku hampir mengentakkan kakiku karena frustrasi. Lalu, aku ingat bahwa aku adalah seorang raksasa dan mungkin tindakan itu akan menghancurkan seluruh perkemahan. Bisakah Ba berbuat seperti itu? Lebih baik jangan mencari tahu. Yah, kalau begitu bantuanmu tidak begitu berguna. Gap mengangkat bahu, meluruhkan beberapa ton pasir dari bahunya. Mungkin beberapa saran untuk membantumu mencapai apa yang kau inginkan. Pergilah ke tempat persilangan. Dan, di mana itu? Dekat, janjinya. Dan, Sadie Kane, kau benar. Kau sudah kehilangan terlalu banyak. Keluargamu telah menderita. Aku tahu seperti apa rasanya. Ingatlah, orang tua akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Aku merelakan kebahagiaanku, istriku aku menerima kutukan ras sehingga anak-anakku bisa lahir. Dia menatap langit dengan sendu. Dan, sementara rinduku kepada kekasihku bertambah setiap milenia, aku tahu kami berdua tidak akan mengubah pilihan kami. Aku punya 5 anak yang kucintai. Bahkan Seth? Tanyaku tak percaya. Dia akan menghancurkan jutaan orang. Seth lebih baik dari kelihatannya, kata Gap. Dia adalah darah dan daging kami. Bukan milikku. Bukan? Gap bergeser, menurunkan dirinya. Aku pikir dia berjongkok, sampai aku menyadari dia meleleh menjadi bukit pasir. Pikirkanlah nasihatku baik-baik, Sadie Kane, dan lakukanlah dengan hati-hati. Bahaya menantimu di tempat persilangan, tapi kau juga akan menemukan apa yang paling kau butuhkan. Bisakah kau sedikit lebih jelas? Gerutuku. Namun, Gap sudah pergi, hanya menyisakan bukit pasir yang lebih tinggi dibanding bukit pasir lain di sekitarnya, dan BTF-ku tenggelam kembali ke dalam tubuhku. 32. Tempat persilangan Sadie, aku terbangun dan mendapati Muffin sedang meringkuk di kepalaku, mendengkur dan mengunyah rambutku. Untuk sesaat, kupikir aku berada di rumah. Aku dulu terbiasa bangun dengan Muffin di kepalaku setiap hari. Lalu, aku ingat bahwa aku tidak punya rumah, dan Bas telah pergi. Mataku mulai berair lagi. Tidak, suara Isis mencaci. Kita harus tetap fokus. Untuk sekali ini, Dewi itu benar. Aku duduk dan membersihkan pasir putih dari wajahku. Muffin mengeong protes, kemudian melangkah tertatih 2 kali sebelum memutuskan bahwa ia bisa meringkuk dengan nyaman di tempatku yang hangat di atas selimut. Bagus, kau sudah bangun, kata Amos. Kami baru saja akan mengangunkanmu. Saat itu masih gelap. Carter berdiri di dek perahu, memakai mantel linen baru yang diperolehnya dari loker persediaan Amos. Hufu melompat-lompat ke arahku dan mengeluarkan suara mendengkur pada kucing itu. Yang membuatku terkejut, Muffin melompat ke dalam pelukannya. Aku sudah meminta Hufu untuk membawa kucing ini kembali ke Brooklyn, kata Amos. Ini bukan tempat yang baik baginya. Hufu mendengus, jelas tidak senang dengan tugasnya. Aku tahu, teman lamaku, kata Amos. Suaranya memiliki sisi keras, dia tampaknya menyatakan dirinya sebagai babun alfa. Ini untuk kebaikan kita semua. Agah, kata Hufu, tidak mau menatap mata Amos. Kegelisahan merayap di atasku. Aku ingat apa yang dikatakan Amos, bahwa pembebasannya mungkin adalah tipuan Seth. Dan, penglihatan Carter, Seth berharap Amos akan membawa kami ke gunung sehingga kami bisa ditangkap. Bagaimana jika Seth entah bagaimana berhasil memengaruhi Amos? Aku tidak suka gagasan mengirim Hufu pergi. Di sisi lain, aku tidak melihat banyak pilihan selain menerima bantuan Amos. Dan, melihat Hufu di sana, memegang Muffin, aku tidak tahan jika harus menempatkan salah satu dari mereka dalam bahaya. Mungkin Amos ada benarnya. Bisakah dia bepergian dengan aman? Tanyaku. Keluar dari sini sendirian? Oh, ya,
janji Amos. Hufu dan semua babun memiliki sihir kaum mereka sendiri. Dia akan baik-baik saja. Dan, untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan sebuah patung buaya dari lilin. Ini akan membantu kalau diperlukan. Aku terbatuk. Buaya? Setelah apa yang kita ini Philip dari Makedonia, jelas Amos. Philip adalah patung lilin? Tentu saja, kata Amos. Buaya sungguhan terlalu sulit untuk dijaga. Dan, aku sudah bilang bahwa dia itu ajaib. Amos melemparkan patung itu kepada Hufu yang mendengus, lalu memasukkannya ke kantong bersama persediaan makanannya. Hufu memberiku satu tatapan gugup yang terakhir, melirik takut kepada Amos, kemudian melenggang ke atas gundukan pasir dengan tas di satu lengan dan muffin di lengan yang lain. Aku tidak melihat bagaimana mereka akan bertahan di sini, dengan sihir atau tidak. Aku menunggu Hufu muncul di puncak gundukan berikutnya, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia menghilang begitu saja. Nah, kata Amos. Dari apa yang Carter ceritakan kepadaku, Seth akan melepaskan badai kehancuran besok pagi saat matahari terbit. Itu berarti waktu kita sangat sedikit. Apa yang Carter tidak jelaskan adalah bagaimana kalian berencana untuk menghancurkan Seth. Aku melirik Carter dan melihat peringatan di matanya. Aku langsung mengerti dan merasakan gejolak rasa syukur. Mungkin anak itu tidak sepenuhnya bebal. Dia punya pendapat yang sama denganku tentang Amos. Lebih baik aku dan Carter menyimpannya untuk kami sendiri, kataku datar kepada Amos. Kau sendiri bilang begitu. Bagaimana kalau Seth memasang perangkat sihir untuk mendengarkanmu atau semacamnya? Rahang Amos menegang. Kau benar, katanya enggan. Aku tidak bisa mempercayai diriku sendiri. Hanya saja, aku sangat frustrasi. Dia terdengar benar-benar sedih, yang membuatku merasa bersalah. Aku tergoda untuk mengubah pikiranku dan menceritakan rencana kami kepadanya, tetapi satu lirikan ke arah Carter dan aku terus menjalankan tekadku. Kita harus menuju Phoenix, kataku. Mungkin sepanjang jalan. Aku menyelipkan tanganku ke dalam saku. Surat Nut telah hilang. Aku ingin bercerita kepada Carter tentang pembicaraanku dengan Dewa Bumi, Geb, tetapi aku tidak tahu apakah aman bercerita di depan Amos. Carter dan aku telah menjadi tim selama berhari-hari sekarang. Aku menyadari bahwa aku sedikit membenci kehadiran Amos. Aku tidak ingin berbagi rahasia dengan orang lain. Ya ampun, aku tidak percaya aku baru saja mengatakan hal itu. Carter berbicara. Kita harus berhenti di Las Cruces. Aku tidak yakin siapa yang lebih terkejut, Amos atau aku. Itu di dekat sini, kata Amos perlahan. Tapi, dia mengambil segenggam pasir, menggumamkan mantra, dan melemparkan pasir ke udara. Alih-alih berhamburan, butiran pasir itu mengapung dan membentuk sebuah panah yang bergelombang, menunjuk ke barat daya, ke barisan pegunungan yang membentuk siluet gelap di cakrawala. Seperti yang kuduga, ujar Amos, dan panah pasir itu pun jatuh ke bumi. Las Cruces ada di luar jalan kita sejauh 65 km di atas pegunungan itu. Phoenix ada di arah barat laut. 65 km tidak terlalu jauh, kataku. Las Cruces. Anehnya, nama itu seperti tak asing bagiku, tetapi aku tidak bisa memutuskan alasannya. Carter, ada apa? Aku hanya. Dia tampak begitu tidak nyaman. Aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan Zia. Aku mendapat suatu penglihatan. Sebuah penglihatan asmara? Aku menebak. Dia tampak seperti sedang mencoba menelan bola golf yang menegaskan kecurigaanku. Aku hanya merasa kita harus pergi ke sana, katanya. Kita mungkin akan menemukan sesuatu yang penting. Terlalu berisiko, kata Amos. Aku tidak bisa membiarkan hal itu karena Dewan Kehidupan sedang membuntuti kalian.
Kita harus tetap di padang gurun, jauh dari kota. Lalu, tiba-tiba, klik. Otakku mengalami salah satu saat-saat menakjubkan ketika ia benar-benar bekerja dengan benar. Tidak, charter benar, kataku. Kita harus pergi ke sana. Sekarang, giliran kakakku yang terlihat kaget. Aku benar? Kita harus pergi ke sana? Ya. Aku mengambil risiko dan mengatakan kepada mereka tentang pembicaraanku dengan Gabe. Amos membersihkan pasir dari jaketnya. Itu menarik, Sadie. Tapi, aku tidak melihat bagaimana Las Truces terkait dengan urusan ini. Karena itu bahasa Spanyol, bukan? Kataku. Las Truces. Persilangan. Sama seperti yang Gabe katakan kepadaku. Amos ragu-ragu, lalu mengangguk dengan enggan. Naiklah ke perahu. Terlalu sedikit air untuk berlayar dengan perahu, kan? Tanyaku. Namun, aku mengikutinya ke atas dek. Amos melepas mantel dan mengucapkan kata-kata sihir. Seketika, mantel itu menjadi hidup, melayang ke buritan dan menggenggam kemudi. Amos tersenyum kepadaku, dan beberapa sinar jenaka kembali ke matanya. Siapa yang butuh air? Perahu itu bergetar dan terangkat ke langit. Jika Amos pernah bosan menjadi penyihir, dia mungkin bisa mendapat pekerjaan sebagai operator tur perahu langit. Pemandangan yang terlihat dari pegunungan itu cukup menakjubkan. Awalnya, padang pasir selalu tampak tandus dan jelek di mataku bila dibandingkan dengan rimbunan tumbuhan yang hijau di Inggris, tetapi aku mulai menyadari bahwa padang pasir memiliki keindahan tersendiri yang mencolok, terutama malam hari. Gunung-gunung menjulang bagai pulau gelap di lautan cahaya. Aku belum pernah melihat begitu banyak bintang di atas kami, dan angin kering yang berbau biji sage dan pinus. Las Truces terbentang di dasar lembah bagai jahitan kain perca yang terbuat dari jalan dan desa-desa yang bersinar. Ketika kami mendekat, aku melihat bahwa sebagian besar kota itu tidak terlalu mengesankan. Mungkin seperti Manchester atau Swindon atau tempat manapun, tetapi Amos mengarahkan perahu kami menuju selatan kota, ke daerah yang jelas jauh lebih tua dengan bangunan dari bata dan pohon-pohon jalanan. Saat kami turun, aku mulai gelisah. Apa mereka tidak akan memperhatikan kita dengan perahu terbang ini? Tanyaku. Maksudku, aku tahu sihir sulit dilihat, tapi ini New Mexico, kata Amos. Mereka melihat UFO di sini sepanjang waktu. Dan, dengan pemikiran itu, kami mendarat di atap sebuah gereja kecil. Rasanya seperti memutar kembali waktu, atau masuk ke set film Wild West. Alun-alun kota dipenuhi bangunan semen seperti kampung Indian. Jalan-jalan terang dan ramai tampak seperti festival dengan kios penjajah yang menjual cabai merah, selimut Indian, dan benda-benda antik lainnya. Sebuah kereta kuda tua diparkir di samping rumpun kaktus. Di panggung alun-alun itu, seorang pria dengan gitar besar dan suara keras memainkan musik mariachi. Ini daerah bersejarah, kata Amos. Kurasa mereka menyebutnya Mesilla. Apa mereka memiliki banyak benda Mesir di sini? Tanyaku ragu. Oh, budaya kuno Meksiko memiliki banyak kesamaan dengan Mesir, ujar Amos, mengambil mantelnya dari kemudi. Tapi, mari kita simpan pembicaraan itu untuk lain hari. Syukurlah, gumamku. Lalu, aku mengendus udara dan mencium sesuatu yang aneh tetapi enak seperti aroma roti panggang dan mentega yang meleleh, hanya saja lebih pedas, lebih enak. Aku kelaparan. Tidak butuh waktu lama berjalan di sepanjang alun-alun untuk menemukan sebuah kios tortilla buatan rumah. Tuhan, tortilla-tortilla itu sangat enak. Kurasa di London ada beberapa restoran Meksiko. Kami juga punya segala macam restoran lain di sana. Namun, aku tidak pernah berkunjung ke satu restoran Meksiko pun di antaranya, dan aku ragu tortilla di sana akan terasa seenak ini. Seorang wanita bertubuh besar, dengan gaun putih, menggulingkan adonan berbentuk bola dengan tangannya yang berlumuran tepung,
lalu meratakan dan memanggang tortilla itu di wajan datar yang panas, kemudian menyerahkannya kepada kami di atas serbet kertas. Tortilla itu tidak perlu ditambah mentega atau selai atau apapun. Mereka begitu lezat, meleleh begitu saja di dalam mulutku. Aku membuat Amos membayar sekitar selusin, hanya untukku. Carter juga menyenangkan dirinya sendiri sampai dia mencoba tamale cabai merah di stand lain. Aku pikir wajahnya akan meledak. Pedasi serunya. Minum memakanlah lebih banyak tortilla, saran Amos, berusaha untuk tidak tertawa. Roti menghilangkan rasa pedas lebih baik daripada air. Aku sendiri mencoba tamale itu dan ternyata sangat enak, hampir tidak sepedas kari yang enak, jadi Carter terbukti hanya seorang pengecut, seperti biasa. Tak lama kemudian, perut kami sudah kenyang dan kami mulai berkeliaran di jalanan, mencari, aku tidak yakin tepatnya apa. Ini hanya buang-buang waktu. Matahari akan terbenam, dan aku tahu ini akan menjadi malam terakhir bagi kami semua kecuali kami bisa menghentikan set. Tetapi aku tidak tahu mengapa Gabe mengirimku ke sini. Kalian juga akan menemukan apa yang paling kalian butuhkan. Apa artinya? Aku mengamati kerumunan orang dan sekilas melihat seorang pemuda jangkung berambut gelap. Sebuah getaran menaiki tulang belakangku. Anubis? Bagaimana jika dia membuntutiku, memastikan aku aman? Bagaimana jika dialah yang paling kubutuhkan? Pikiran yang hebat, tetapi dia bukan Anubis. Aku memarahi diri sendiri karena mengira aku bisa mendapat keberuntungan sebagus itu. Selain itu, Carter telah melihat Anubis sebagai raksasa berkepala jakal. Mungkin penampilan Anubis di mataku hanya sebuah trik untuk membingungkan otakku, sebuah trik yang cukup berhasil. Aku tengah melamunkan hal itu, dan apakah mereka punya tortilla di negeri orang mati, ketika aku bertatapan dengan seorang gadis di seberang alun-alun. Carter. Aku meraih tangannya dan mengangguk ke arah Zia Rashid. Seseorang di sini untuk menemuimu. Zia seakan siap bertempur dengan pakaian linen hitamnya yang longgar, tongkat dan tongkat sihirnya di tangan. Rambut hitamnya yang sedikit berombak tersisir ke satu sisi, seakan dia terbang ke sini dengan bantuan angin yang sangat kuat. Mata kuningnya tampak sama ramahnya dengan seekor jaguar. Di belakangnya, ada sebuah kios yang penuh dengan souvenir, dan poster yang bertuliskan, New Mexico, tanah yang penuh keajaiban. Aku ragu pedagang itu tahu betapa ajaibnya wanita yang berdiri tepat di depan dagangannya. Kau datang, kata Zia, yang tampaknya sedikit lebih jelas berada di pihak siapa. Apakah itu hanya imajinasiku, atau dia melirik ke arah Amos dengan kekhawatiran bahkan ketakutan? Ya, ujar Carter gugup. Kau, ingat Sadie. Dan, ini Amos, kata Zia gelisah. Amos membungkuk. Zia Rashid, sudah beberapa tahun. Aku melihat Iskandar mengirimkan yang terbaik. Ekspresi Zia terlihat seperti habis ditampar oleh Amos, dan aku menyadari Amos belum mendengar berita itu. Amos, kataku. Iskandar sudah meninggal. Dia menatap kami tak percaya saat kami menceritakan hal itu. Aku mengerti, katanya akhirnya. Jadi, ketua lektor baru Desjardins, kataku. Berita buruk. Zia mengerutkan kening. Alih-alih memandang Amos, dia menoleh kepadaku. Jangan remehkan Desjardins. Dia sangat kuat. Kalian akan membutuhkan bantuan kami untuk menghadapi Seth. Pernahkah terpikir olehmu, kataku, bahwa Desjardins mungkin membantu Seth? Zia memelototiku. Tidak mungkin. Orang lain mungkin. Tapi, tidak Desjardins. Jelas yang dia maksud adalah Amos. Kukira seharusnya itu membuatku lebih curiga kepada Amos, tetapi aku malah marah. Kau buta, kataku kepada Zia. Hal pertama yang akan dilakukan Desjardins sebagai ketua lektor adalah membunuh kami. Dia mencoba menghentikan kami,
meskipun dia tahu Seth akan menghancurkan satu benua. Dan Desjardins ada di sana malam itu, di British Museum. Kalau Seth membutuhkan tubuh perantara, bagian atas tongkat Zia meledak menjadi nyala api. Charter cepat-cepat bergerak di antara kami. Woa, kalian berdua, tenanglah. Kita di sini untuk berbicara. Aku sedang berbicara, kata Zia. Kalian membutuhkan Dewan Kehidupan di sisi kalian. Kalian harus meyakinkan Desjardins bahwa kalian bukanlah ancaman. Dengan menyerah? Tanyaku. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka berubah menjadi serangga dan dilumatkan. Amos berdeham. Aku takut Sadie benar. Kecuali Desjardins telah berubah sejak terakhir kali aku melihatnya, dia bukan orang yang mau mendengarkan alasan. Zia kesal. Charter, bisa kita berbicara secara pribadi? Charter salah tingkah dan tersipu malu. Dengar, Zia, aku setuju kita perlu bekerja sama. Tapi, kalau kau mencoba meyakinkanku untuk menyerah kepada Dewan, ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu, dia bersikeras. Sesuatu yang perlu kau ketahui. Cara dia mengatakan itu membuat bulu kuduku berdiri. Mungkinkah ini apa yang dimaksud Gap? Apakah mungkin Zia memegang kunci untuk mengalahkan Seth? Tiba-tiba, Amos menegang. Dia menarik tongkatnya dari udara yang tipis dan berkata, ini jebakan. Zia tampak tertegun. Apa? Tidak. Kemudian, kami semua melihat apa yang telah dirasakan Amos. Bergerak menuju kami dari ujung timur alun-alun itu adalah Desjardins sendiri. Dia mengenakan jubah berwarna krem, mantel kulit macan tutul milik ketua lektor terikat di bahunya. Tongkatnya bersinar ungu. Turis dan pejalan kaki berbelok keluar dari jalan, bingung dan gugup, seolah mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi, tetapi mereka cukup paham untuk menyingkir dari situ. Jalan lain, desakku. Aku berbalik dan melihat dua penyihir lagi dengan jubah hitam berdatangan dari arah barat. Aku menarik tongkat sihirku dan mengarahkannya kepada Zia. Kau menjebak kami, tidak, aku bersumpah. Wajahnya muram. Mei pasti memberitahu dia. Benar, gerutuku. Salahkan Mei. Tidak ada waktu untuk penjelasan, ujar Amos, dan dia menyerang Zia dengan petir. Zia terempas ke atas meja souvenir. Hail Protest Charter. Dia musuh, kata Amos. Dan, kita sudah memiliki cukup musuh. Charter bergegas ke sisi Zia, secara alami, sementara lebih banyak lagi pejalan kaki yang panik dan menyebar ke tepi alun-alun. Sadie, Charter, kata Amos, kalau hal-hal buruk terjadi, pergilah ke perahu dan tinggalkan tempat ini. Amos, kami tidak akan meninggalkanmu, kataku. Kalian lebih penting, tegasnya. Aku bisa menunda Desjardins untuk awasi Amos memutar tongkatnya ke arah dua penyihir berbaju hitam. Mereka sudah menggumamkan mantra, tetapi embusan angin Amos menyapu kaki mereka, membuat mereka berputar di luar kendali di pusat tornado mini yang diciptakannya. Mereka terseret di sepanjang jalan, bertabrakan dengan sampah, daun, dan tamalel, sampai tornado mini itu melemparkan mereka melewati atap bangunan dan hilang dari pandangan. Di sisi lain alun-alun, Desjardins meraung marah, karena ketua lektor itu menghunjamkan tongkatnya ke tanah. Sebuah retakan terbuka di trotoar dan mulai mengular ke arah kami. Saat retakan itu meluas, gedung-gedung bergetar. Tambalan semen mengelupas dari dinding. Retakan itu akan menelan kami, tetapi suara Isis berbicara dalam pikiranku, memberitahukan mantra yang kubutuhkan. Aku mengangkat tongkatku. Tenanglah. HRI. Hieroglif berkobar menjadi hidup di depan kami, retakan itu berhenti tepat di dekat kakiku. Gempa itu pun hilang. Amos menghela napas. Sadie, bagaimana kau kata-kata ilahiyah? Kanel Desjardins melangkah maju, wajahnya pucat.
Anak-anak ini berani mengucapkan kata-kata ilahiyah. Dia telah dirusak oleh ISIS, dan kalian bersalah karena membantu para dewa. Menyingkirlah, Michelle, kata Amos. Sebagian diriku merasa geli karena ternyata nama pertama Desjardins adalah Michelle, tetapi aku terlalu takut untuk menikmatinya saat ini. Amos mengulurkan tongkatnya, siap untuk membela kami. Kita harus menghentikan Seth. Kalau kau bijaksana, kalau aku apa? Kata Desjardins. Bergabung dengan kalian? Berkolaborasi? Para dewa tidak membawa apa-apa selain kehancuran. Tidak. Zia bersuara. Dengan bantuan Charter, entah bagaimana dia berhasil berdiri. Master, kita tidak bisa bertempur satu sama lain. Bukan itu yang Iskandar inginkan. Iskandar sudah mati, teriak Desjardins. Sekarang, menjauhlah dari mereka, Zia, atau kau akan hancur bersama mereka. Zia memandang Charter. Lalu, dia mengatupkan rahangnya dan menghadapi Desjardins. Tidak. Kita harus bekerja sama. Aku menaruh rasa hormat yang baru terhadap Zia. Kau benar-benar tidak membawanya ke sini? Aku tidak berbohong, katanya. Desjardins mengangkat tongkatnya, dan retakan besar muncul di gedung-gedung di sekelilingnya. Potongan semen dan bata merah terbang ke arah kami, tetapi Amos memanggil angin dan menangkis mereka. Anak-anak, pergi dari sini, teriak Amos. Para penyihir lain tidak akan diam selamanya. Untuk kali ini, dia benar, kata Zia. Tapi, kita tidak bisa membuat portal. Kami punya perahu terbang, tawar Charter. Zia mengangguk kagum. Di mana? Kami menunjuk ke arah gereja, tetapi sayangnya Desjardins ada di antara perahu itu dan kami. Desjardins melemparkan serentetan batu lain yang ditepis Amos dengan angin dan petir. Badai sihir, ejek Desjardins. Sejak kapan Amos Kane ahli dalam kekuatan kekacauan? Apa kalian lihat ini, anak-anak? Bagaimana bisa dia menjadi pelindung kalian? Diam, geram Amos dan, dengan sapuan tongkatnya, dia membuat badai pasir yang begitu besar hingga menyelimuti seluruh alun-alun. Sekarang, kata Zia. Kami berlari memutar untuk menghindari Desjardins, kemudian berlari membabi buta menuju gereja. Badai pasir itu menyakiti kulit dan menyengat mataku, tetapi kami akhirnya menemukan tangga dan naik ke atap. Angin mereda, di seberang alun-alun aku bisa melihat Desjardins dan Amos masih bertarung satu sama lain, terbungkus dalam perisai kekuatan. Amos tampak gemetar, upaya itu jelas terlalu banyak menguras energinya. Aku harus membantu, kata Zia enggan, atau Desjardins akan membunuh Amos. Kupikir kau tidak mempercayai Amos, ujar Charter. Memang tidak, katanya. Tapi, kalau Desjardins memenangi duel ini, kita semua akan mati. Kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dia menggertakkan gigi seolah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia mengulurkan tongkatnya dan menggumamkan mantra. Udara menjadi hangat. Tongkat itu bersinar. Dia melepaskannya dan meledakkannya menjadi api. Tongkat itu tumbuh menjadi pilar api setebal 1 meter dengan tinggi 4 meter. Kejar Desjardins, ujarnya. Pilar api itu langsung melayang dari atap dan mulai bergerak perlahan tetapi pasti mengejar sang ketua lektor. Zia terhuyung. Charter dan aku harus meraih lengannya agar dia tidak terjerembab jatuh. Desjardins mendongak. Ketika dia melihat api itu, matanya melebar ketakutan. Zial, dia mengutuk. Kau berani menyerangku? Tiang itu turun, melewati cabang-cabang pohon dan membuat lubang berapi di sepanjang jalan yang dilewatinya. Tiang itu mendarat di jalan, melayang hanya beberapa sentimeter di atas trotoar. Panasnya begitu kuat hingga trotoar beton itu hangus dan aspalnya meleleh. Tiang itu menuju ke sebuah mobil yang sedang diparkir,
Dan bukannya berputar, tiang itu malah membakar lurus melalui sasis logamnya, menggergaji mobil itu menjadi dua. Bagusi, teriak Amos dari jalan. Bagus, Zial dalam keputusasaan, Desjardins terhuyung ke kiri. Namun, tiang itu terus mengejar. Dia menembakkan air, tetapi cairan itu langsung menguap. Dia membuat penghalang dari batu, tetapi mereka berhasil ditembus oleh tiang api itu dan meleleh menjadi gumpalan berasap di seberangnya. Benda apa itu? Tanyaku. Zia tak sadarkan diri, dan Carter menggeleng takjub. Namun, Isis berbicara dalam pikiranku. Sebuah pilar api, dia berkata dengan kagum. Itu mantra terkuat yang bisa dipanggil oleh penguasa sihir api. Tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin untuk melarikan diri darinya. Benda ini dapat digunakan untuk memimpin pemanggilnya menuju sasarannya. Atau, dapat digunakan untuk mengejar musuh apapun, memaksanya untuk kabur. Kalau Desjardins mencoba untuk melakukan hal lain, tiang itu akan menyusul dan menghabisinya. Benda itu tidak akan berhenti mengejarnya sampai ia menghilang. Berapa lama? Aku bertanya. Tergantung kekuatan pemanggilnya. Antara 6 sampai 12 jam. Aku tertawa keras. Briliano, pantas saja Zia langsung pingsan setelah menciptakan itu, tetapi tetap saja brilian. Mantra seperti itu telah menghabiskan energinya, kata Isis. Dia tidak akan mampu mengeluarkan sihir apapun sampai pilar itu hilang. Untuk membantu kalian, dia telah membuat dirinya sendiri benar-benar tak berdaya. Dia akan baik-baik saja, kataku kepada Carter. Lalu, aku berteriak ke alun-alun, Amos, ayolah kita harus pergi. Desjardins terus mundur. Aku tahu dia takut api, tetapi urusannya dengan kami belum selesai. Kalian akan menyesali kalian ingin bermain-main dengan dewa? Kalau begitu, kalian tidak memberiku pilihan. Dari Duat, dia menarik sekelompok tongkat. Tidak, mereka adalah panah sekitar 7 jumlahnya. Amos memandang panah itu dengan ngeri. Kau tidak akan melakukannya, ketua lektor, tidak akan pernah aku memanggil Sekhmet. Teriak Desjardins. Dia melemparkan panah ke udara dan mereka mulai berputar, mengelilingi Amos. Desjardins tersenyum puas. Dia menatap lurus ke arahku. Kau memilih untuk menempatkan rasa percayamu kepada para dewa? Serunya. Maka, matilah di tangan dewa. Dia berbalik dan lari. Pilar api itu semakin cepat mengikutinya. Anak-anak, pergi dari sini! Teriak Amos, yang kini dikelilingi oleh anak-anak panah itu. Aku akan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Siapa? Tuntutku. Aku tahu aku telah mendengar nama Sekhmet sebelumnya, tetapi sampai sekarang aku sudah mendengar banyak nama Mesir. Siapa Sekhmet? Carter menoleh kepadaku, dan bahkan dengan semua yang kami lalui selama seminggu terakhir, aku belum pernah melihatnya begitu ketakutan. Kita harus pergi, katanya. Sekarang.